season lalu. Jadi AM7 Swiss Touch mana suaranya? Yeay, masih semangat. Mantap. Malah makin rame. Malam makin rame, makin penuh berdiri-berdiri nih. Malam minggu soalnya kan. Malam bantu. Nah ini The Cavalry sudah datang juga. Betul. Kudanya diparkir di mana tadi? Bukan nggak naik kuda mas? Enggak ya? Nggak ada. Sapi mungkin? Agak berlebihan nih mulai malam nih, Pak Pulung nih ya. Kita tandain ya. Cuman misi balas dendam dari Aurora Gaming Philippines apakah mampu ditunjukkan di match kali ini? Ya walaupun ini akan membuat siapapun yang masuk ke pool 1-0 ya semakin keras lagi ya perjuangannya. Oke, diganggu. Light mencoba tadi mendekati ke arah dari Kalzi dan berhasil Kalzi ya tadi. Dengan Masih cukup aman cepat ngedapetin ke arah itu Wonder. Oke, masih cukup aman untuk keadaan sejauh ini juga. Ya head to head dari kedua belah mid laner sebenarnya ini Sanji agak sedikit susah ya kena poke dari kejauhan juga bro. Ya udah pasti ya karena kita tahu jarak dari Void Blast walaupun dikurangi tapi untuk di match up-kan dengan beberapa mid laner dia tetap diunggulkan. Termasuk juga dengan adanya Jushin sebagai salah satu pilihan dari match up-nya. Dan Domeng ternyata yang ingin bermain lebih agresif tapi menggunakan Festival of Blood dan sama seperti Oheb ternyata. Dia bermain dengan Festival of Blood bukan dengan Master Assassin. Mungkin dia akan mengambil spell fan dari Art of Teferi-nya juga. Sehingga nanti dia akan mencoba untuk bertahan selama mungkin. Dengan laning yang begitu berat. Domeng. Oke, ada flicker satu terakhir dan hampir. Hampir Domeng, hampir. Wah gerakan mengejutkan yang wow. Sedikit miskalkulasi ya karena itu satu hit lagi sih harusnya untuk Oheb bisa ditumbangkan. Cuma langsung react dengan satu buah Purify yang dimiliki tapi ini Flying Cloud harusnya recall yang dilakukan oleh Oheb juga akan membuat dirinya akan lebih cepat lagi untuk menjangkau laning mereka. Sementara sekarang di area Turtle. Demon Kite mencoba untuk bisa mengamankan jauh lebih cepat. JP masih level 3, belum bisa melakukan banyak hal. Law and Order langsung terlihat, real one manipulation langsung dibangun pula. Numbers Blood-nya berhasil langsung diamankan bahkan tuh sekarang. Dengan Ton of Ruin, itu pun tidak bisa mendekat tadi. Hanya saja terlihat dengan Edward yang menjadi korban pertama pula dari Aurora Gaming. Yes, dan Sanford-nya juga ini udah mulai kelihatan dia udah aktif banget ya dari menit yang kedua Throne of Ruin. Setidaknya membayar kerugian setelah turtle-nya jatuh ke tangan dari Demon Kite. Oh, Light hanya untuk mengganggu saja ternyata. Iya, karena emang balik lagi ya, proyeksi dari tim Liquidnya nggak bakal langsung mengarah ke arah objektif. Karena mau gimana pun, lawan Fredrin agak berat sejujurnya. Nah. Di early game seperti ini emang lebih baik cari point kill aja, cari trade aja sebisa mungkin. Dapetin objektif itu kayak bonus aja lah. Kalau nggak dapet ya udah. Better mereka ambil ya hal-hal lain, red kill, scavenger salah satunya juga yang mungkin bisa menjadi option. Karena Karol TZ sekarang sebenarnya udah unggul secara level, secara individual tapi balik lagi. Secara tim, Aurora Gaming mungkin masih lebih sedikit diunggulkan apalagi dengan point kill yang didapatkan juga. Yap. Oke, dan dari Aurora Gaming sebenarnya dengan membawakan tank jungler dan dapetin turtle pertama udah checklist lah ya job desk-nya. Udah oke. Kemana tuh? Kemana tuh? Mundur. Overthinking satu map. Iya, apalagi itu langsung dibuka kan mapnya yang di bagian kiri sama Bro Cahyo, sama Light. Dia nggak mau ada geng ke arah dari Yue. Takutnya ya tiba-tiba mereka ternyata menggunakan diversion untuk menemukan atau nge-spot Yue-nya. Atau minimal memaksakan flicker dari Yue. Karena seperti yang kita tahu ya ini jawaban dari Cloud adalah jawaban untuk Yves-nya. Dan nanti di mid game Blazing Duet-nya udah pasti bakal langsung ke belakang. Oke. Wow. Dari sekarang Oheb masih berusaha untuk bisa mengamankan karena satu wave ini yang ada. Tapi Edward dan juga Sunward entah kapan ini selesainya nih berdua nih. Capek ya. Ini kayak nama item, Endless Battle. Endless Battle. Gak selesai ini dari tadi. Aduh sustain aja dan udah cuekin. Gak mau ngehit satu sama lain, lebih fokus untuk nge-clear aja ke arah wave minionnya juga. Karena sudah mulai terlihat panggilan di mana turtle yang kedua akan segera muncul. Wow, tapi ada trap sepertinya akan dilakukan untuk memotong pergerakan dari Sunford. Oke, masih aman harusnya. Dari Sunford-nya juga, walaupun agak sedikit jalan kaki ya. Diversion. Dan ada perpindahan tempat kali ini akan pergi ke arah mana. Sementara itu, lala. Purple buff, Prof, Itu yang dia. menjadi pilihannya. Diversion yang emang tujuannya untuk memperkuat individual dari Karol TZ. Sehingga malah membungkam Demon Cat secara perlahan. Ya. Tapi telat sadar kayaknya dari Aurora Gaming Philippines. Karena mereka mungkin expect-nya bahwa Diversion barusan akan menuju ke area dari Kramer bawah. Yap, sementara itu Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Tapi masih ada wave minion pula. Domeng masih berusaha untuk bisa mengamankan tadi ke arah satu. Gold Crab pula. Yep, masih dapat ya. Last hit-nya juga.
Cuman ya itu yang memang dilakukan sama tim Liquid. Mereka mengikhlaskan turtle yang kedua dan mencari pertukaran yang bisa cukup lebih adil. Yap. Karena itu belum ada hal lagi yang dilakukan secara lebih. Sementara sekarang Domeng masih cukup wah masih ngetes loh. Iya, masih tarik ulur untuk setidaknya menyicil ya ke dalam satu buah outer bottom turretnya. Karl TZ yang sedang melakukan farming dulu. Dia mau memaksimalkan nantinya di saat team fight di waktu yang tepat. Dia udah mumpuni nih untuk segi damage yang disumbangkan. Karena kalau kita lihat dari goldnya juga udah mulai kebanting nih untuk Demon Kite. Karena emang dia tipikal yang nanti akan digunakan untuk team fight. Sementara Karl TZ untuk farming dulu nih. Dia ingin menjauhi level, dia ingin unggul dari segi objektifnya juga. Ketika individualnya bakal menang, retry-nya akan semakin lebih masif damage-nya. Ini Doming kayaknya udah sadar sih. Ada hawa-hawa tidak enak ya, terjadi keramaian. Dan nunggu dulu teman-temannya buat backup baru clear. Seperti biasa ya, game sense dari Filipina tuh kalau misalkan hilang di map, mereka nggak bakal mau muncul duluan. Iya. Oke, Karl TZ maju. Oke, langsung ditabrakin dan mau tidak mau Yue. Harus flicker. Sabar, Jangan Mas. dimarahin, Mas Karl TZ. Kenapa dimarahin itu teh? Ya Allah. Allah. Dimarahin. Marahin balik. Marahin balik. Ada yang marahin. coba. Dimarahin loh. Saya juga kaget tadi. Sama Nggak kedengeran terlalu lagi. kedengeran sih, tapi ya kedengeran di bagian ininya ya. Karl TZ-nya ya. Karl TZ-nya. Oke. Nohab sekarang udah punya Demon Hunter Sword sebenarnya. Jadi ada sebuah alasan kalau emang tim Liquid akan melakukan team fight nanti berlima secara masif. Karena untuk sekarang dia bisa langsung target Blazing Duet ke belakang. Mohebnya juga punya Purify, jadi nggak perlu takut sama Light. Wah, ini bakal 5v5 nih. Dan ini dia, apa yang akan terjadi? Langsung Anton of Ruin dikeluarkan, sementara sekarang ada Real One Manipulation. Kaltesi berhasil untuk mundur, Yue-nya udah tidak bisa diselamatkan kembali. Sementara JP-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dia, tidak untuk waktu yang lama. Domeng masih menghantarkan damage begitu mengerikan, Sunpot bisa kan bertahan tapi langsung ditendang. Oheb mencoba untuk bisa memberikan perlindungan dengan satu blazing duetnya, di mana sekarang Light-nya masih berhasil untuk bisa mundur dan juga mendapatkan tempat yang jauh lebih aman. Domeng kita Berkejar. masih berhasil mundur walaupun Sanji berusaha untuk bisa mengejar. Iya, itu kalau Demon Kite-nya nggak kabur sih harusnya bisa ketangkep ya atas diversion yang tadi keluar juga. Cuman fight yang cukup panjang, Edward bertugas untuk memisahkan pemain-pemain tim Liquid yang lain, tapi Turtle sekarang akan jatuh harusnya ke tangan dari tim Liquid. Wow, ini match yang sangat fight-nya Boleh. Oke, boleh. Oke. Ini dia adu yang aku nanti-nantikan. EOE yang gede banget, targeting seperti apa. Walaupun sebenarnya tadi di team fight Demon Kite-nya free hit ya. Ya, tapi jujur sih ini tetap menjadi luoi mimpi buruk kayaknya bagi Aurora Gaming Philippines. Karena terlihat dari pertandingan terakhirnya juga kan mereka kena elemen kejut. Dengan adanya diversion dari Sanji. Sekarang juga terlalu banyak kejutan yang diberikan. Salah satu contohnya adalah tadi. Ketika ternyata diversionnya menuju ke purple buff, mereka ingin memenangkan secara individual dari Karl TZ. Sekarang Karl TZ-nya udah unggul secara gold dan juga level. Bahkan menuju ke item kedua, Endless Barrel. Udah jadi. Artinya akan punya 30% cooldown reduction yang sangat-sangat mempermudah Karl TZ untuk in out dalam team fight besar. Tapi ini agak under ya buat Oheb-nya ya, ketertinggalan dari segi itemnya juga. Item keduanya masih belum selesai. Yap, lambat laun dengan adanya farming yang tadi dilakukan oleh Karl TZ ini udah mulai bisa ngebocorin juga pastinya ya untuk Edward Endless Battle-nya selesai. Oke. Yap. Mau maju ini agak sedikit susah sih dengan pasif duality-nya ini. Ya, ditambah lagi dengan adanya clear wave yang begitu cepat ya dari tim Liquid. Mereka punya Blazing Duet, mereka punya Mountain Shocker juga dengan kapalnya Yue tidak sempat walaupun berusaha untuk bisa menambahkan sedikit HP-nya dan juga absorb-nya lewat Real World Manipulation. Oke. Dan sekarang kembali terjadi sebuah pertempuran untuk memperebutkan satu tempat yang ada di bagian tengah dan berhasil diamankan oleh tim Liquid dan mereka berpindah tempat. Bye-bye. Bye. Pulang dulu. Udah ya. Mundur dulu dan tim Liquid lambat laun sebenarnya juga udah ngasih gimana power mereka. Walaupun secara gold sekarang masih imbang banget. Tarik-tarikan terus-menerus dan ini adalah tipikal Filipina. Lihat sejauh hampir 10 menit hanya ada 7 poin kill yang tercipta. Ya, cukup berbeda dengan beberapa match yang sudah kita lewatkan untuk hari ini. Menolak untuk Brawl Territory. Iya, memang mau gimana pun mereka kan beda juga. Dengan bagaimana playstyle mereka yang begitu disiplin. Begitu permainannya mungkin mulai masuk ke mid game baru mereka akan online semuanya. Pertama karena Karl TZ sudah unggul secara satu level. Ini yang akan menjadi alasan kenapa nanti tim Liquid akan tetap join team fight di area Lord-nya. Oke.
Nah sekarang Lord sudah hadir. Setup seperti apa yang akan dipersiapkan oleh masing-masing tim untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Ini juga keberadaan dari Yue nggak baik-baik aja sih. Sanford bisa ke belakang, Oheb bisa ke belakang. Agak sedikit susah pastinya untuk nge-react nantinya juga Sanford dengan Dadah. Throne of Ruin. Tapi Oke. bye. Bye-bye. Capek ya. Aku kira pakai BMI terus diversion yang kayak biasa gitu loh. Oh enggak ya, belum ya? Iya, belum ternyata ya. Tapi nanti Mikirin. mungkin akan kita lihat ketika sudah mulai masuk ke ranah-ranah mid to late game. Karena akan lebih mudah untuk Cloud-nya nanti bermain dengan BMI dan juga diversion combo. Oke. Lord muncul, keadaan yang imbang juga ya. Lane jauhnya ini agak sedikit berbeda, EXP ketemu sama Gold Lane. Udah di-clear duluan juga sama Oheb yang nantinya akan bisa join the fight dengan cukup enak. Dealing damage-nya soalnya udah lumayan kerasa nih dari Oheb juga. Ya apalagi tipe burst damage-nya nanti ya. Kalau misalkan emang kena nih Torrent of Ruin-nya dari Sanford itu akan nge-disable perjalanan dari Aurora Gaming Philippines ketika mereka ingin melakukan fight back. Karena yang paling ujungnya bisa benar-benar tembus ke belakang adalah Edward doang kan. Kayak sisanya Demon Knight dia bisa ditutup gitu aja. Dengan adanya kekuatan dari Alice. Kembali lagi itu dia dengan combo dari Diversion dan BMI. Diajak lagi ya. Diajak tim fight 5 lagi. Edward nih. Edward akan muter-muter kemana? Suara burung gagak terus terdengar. Oke, Demon Knight menjadi orang terdepan. Sementara JP sekarang ada satu Glorious Pathway langsung dikeluarkan pula. Law and Order-nya langsung fokus ke arah satu player. Sementara di bagian belakang coba lihat apa yang akan langsung dilakukan pula oleh Sanford dengan adanya tadi. Satu Throne of Ruin. Dan sekarang mereka semua terkumpul di dalam satu area. Berhasil diamankan oleh Demon Knight. Sementara UE-nya terjebak sendirian. Ada perpindahan tempat pula dilakukan. Dan mereka berhasil untuk mengepung. Karena beberapa player Demon. Domeng terjebak. Oh, hanya menyisakan Edward sendirian dan lagi-lagi itu yang ditunjukkan oleh Gameplay Philippines. Gak apa-apa gak dapat Lord, tapi mereka upayakan untuk bisa menangin team fight-nya secara masif. Dan seperti biasa ya, decision yang diciptakan oleh tim Liquid bener-bener on point sekali. Mereka tahu targetnya dan sekarang Edward yang akan terancam, dipaksa Purify-nya digunakan sepertinya. Oke, semua sakit banget itu, deras banget. Bocor. Diversion lagi mau kemana? Ke bawah. Iya, ke bawah. Pindah terus. Tahan Lordnya. Wow. Terlalu banyak ya opsi gameplay yang bisa dimainkan sama tim Liquid dan bakal ada inisiasi. Yap. Pertempuran kembali terjadi dan Light hanya tinggal nama. Cahaya tidak ada lagi. Yang ada aja kegelapan. Bahkan untuk kali ini benar-benar Sanford menjadi orang terdepan. Guna untuk bisa mengcover rekan-rekannya. Yap. Damage besar memang ada di tangan dari Domeng. Tapi single target lock dan ada frontliner yang bisa memakan dan membeli waktu secara banyak dari Sanford dan juga JP. Iya agak berat Domengnya. Wah, ini benar-benar POV Luoi musuh ya. Bukan Luoi teman ya? Iya, bukan Luoi teman kan. Kalau Luoi teman kan ya kita tahu sendiri lah. Tapi Luoi musuh yang sering kita temukan mungkin di rank-rank tier tinggi. Dimana tiba-tiba ada di atas, ada di bawah dan Sanji menunjukkan world class diversion. Berkali-kali kita melihat bagaimana gerakan dari Aurora Gaming Philippines tershutdown terus. Dengan ada diversion yang terus-menerus memberikan teror kepada teman-teman dari Aurora Gaming Philippines. Iya, Tim Liquid walaupun kalah tadi di bagian Lord objektifnya, tapi mereka tetap menang dari segi team fight, big picture-nya. Iya, Domengnya juga susah sih tadi. Kayaknya damage dia doang deh yang bisa nembus benar-benar dari tim Liquid. Yue berat banget keadaannya. Dia lagi reroll manipulation. Di Blazing Disamperin. Di Blazing Duet, di Duet. Throne of Ruin. Iya, semuanya pokoknya ke situ arahnya. Ya, Bisa apalagi apa? Domeng juga agak sedikit repot sih. Kalaupun emang dia mau menghajar depan, cuma JP yang bisa dihajar. Dan sekarang, seperti biasa, split push. Dengan menggunakan BMI, dia kembali lagi untuk tetap berada di tempat di mana area Lord berada. Cepet ya, enak banget buat mainin lane jauh kayak gini. Ada Cloud, ada Luoi. Ya, biasanya Lui sama Hayabusa atau Cloud untuk Iya. bisa split push atau slow push dengan tempo seperti ini. Oke. Seakan kali ini dari tim Liquid mereka akan kembali menguasai jalannya pertandingan dengan 3.800 gold yang dipegang juga. Kalau bicara tentang adanya fight jangka panjang, ini tim Liquid juga sangat-sangat bisa menjawab hal tersebut. Wah, Attack kalau- speed-nya, DPS-nya. Iya. Sekalipun nanti mungkin ya kalau kita lihat Blazing Duetnya menggunakan Wind of Nature atau bahkan Winter, dua-duanya fine. Yang penting targetnya Yue. Edward? Yep. Sementara sekarang sendirian Edward. Edward masih bisa in and out dengan cukup baik. Tapi yang lain
nggak punya waktu yang banyak loh. Ini kalau babak belur sih agak susah juga ya buat Edwardnya. Tapi ya Demon Kite akan menjadi sosok yang megang duluan ke arah dari Lord. Yap. Lagi dan lagi, seperti tadi Demon Kite, Law and Order masuk. Belum lagi dengan serangan-serangan yang lain. Sementara di bagian belakang coba lihat apa yang bisa dilakukan oleh Edward. Dimana Edwardnya langsung ke rahasia karena beberapa player. Tapi mereka dijauhkan langsung. Dan Yue gagal membantu rekannya. Untuk kali ini adakah Thunder Bruin mau dikeluarkan. Sementara sekarang Wahed. Wind of Nether dipadu-padankan dengan Blessing Duet. Wow. 3 pemain yang tersisa dari Aurora Gaming Philippines, Team Liquid. Mereka secure Lord dan bakal coba untuk ditangkap dari samping. Kita lihat akankah mereka masuk. Dan mereka masuk secara paksa. Oke, diversion di luar dari Land of Dawn. Walaupun gak dapetin poin kill, tapi base turret yang tidak akan tumbuh lagi di arah bottom lane. Ini menjadi keuntungan besar untuk Team Liquid. Ya, serangan kejutan yang berkali-kali diberikan terornya oleh Team Liquid. Mereka nggak berhenti dengan satu keuntungan dari Lord Objektif. Mereka ingin lebih banyak lagi. Dan Aurora Gaming Philippines, sekarang mereka hanya bisa berharap kepada Domeng untuk bisa mendapatkan momentum yang dibarengi dengan Light. Apakah akan ada diversion lagi Yap. ke belakang? Akankah ada sebuah perpindahan? Namun sejauh ini mereka harus berusaha bisa menghilangkan karena satu Lord ini. Yap, itu ditipu aja sih. Biar pada mundur dari area Lordnya. Sampai base turret top lane pun berhasil untuk dihancurkan kali ini oleh Team Liquid. Bakal dihancurkan satu persatu dan pressure-nya nggak berhenti. Oke, dan Light akan masuk ke belakang. Serangan mengejutkan kembali diperlihatkan oleh tim Liquid PS dengan segala kerapian yang mereka miliki. Begitu sekarang Sarpon yang menjadi orang terdepan. Mereka masuk secara ugal-ugalan. Tapi Kaltezija kehilangan nyawa. Tapi masih ada Immortal dan masih berhasil untuk bisa melanjutkan lagi dan kemenangan menjadi tim Liquid